First, present continuous is used to express ongoing activities. Understanding present continuous tense. The usage of present continuous tense. Kegunaan dari present continuous tense. First, present continuous is used to express ongoing activities. Kegunaan pertama present continuous adalah digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi ketika kegiatan itu diucapkan. For example, I am studying right now. They are watching the television at the moment. Ketika pernyataan ini disebutkan, kegiatannya sedang dikerjakan pada saat itu juga. Second, present continuous is used to express definite and near future plans. Fungsi kedua dari present continuous adalah untuk mengekspresikan rencana yang pasti dan akan dilakukan dengan segera. For example, I am meeting my old friend tomorrow. Saya akan bertemu dengan teman lama saya besok. My parents are coming to my house tonight. Orang tua saya akan datang ke rumah nanti malam. Kedua kalimat ini merupakan rencana yang akan dikerjakan dalam waktu dekat dan pasti akan dikerjakan karena sudah direncanakan sebelumnya. Third, present continuous is used to express longer activities in progress. Fungsi ketiga dari present continuous adalah untuk menyatakan aktivitas yang sedang dalam tahap pengerjaan namun membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Kegiatan itu bisa saja tidak sedang dikerjakan pada saat diucapkan. For example, Mary is working on her new project this week. Mary sedang mengerjakan proyek barunya minggu ini. Kalimat ini menyatakan proses pengerjaan yang sedang berlangsung pada minggu tersebut. Bisa saja Mary sedang tidak mengerjakan proyeknya pada detik ini. Longer activities di sini menyatakan bahwa dalam durasi tertentu, seseorang tengah mengerjakan sesuatu yang sedang dalam tahap atau proses penyelesaian. Bukan berarti pekerjaan tersebut sedang dilakukan pada saat itu juga. Fourth, present continuous is used to express irritating repeated activities. Present continuous digunakan untuk menyatakan kegiatan yang menjengkelkan yang terjadi lagi dan lagi. Biasanya diikuti dengan kata always dan constantly. For example, he is always coming late to school. Dia selalu datang terlambat ke sekolah. Contoh kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan kegiatan yang membuat orang lain jengkel karena kegiatan tersebut selalu terjadi lagi dan lagi. Another example, Sam doesn't like Tom because he is constantly complaining about everything. Sam tidak suka dengan Tom karena dia sering sekali komplain tentang segala hal. Kedua kalimat inilah yang disebut irritating repeated activities atau kegiatan menjengkelkan yang terjadi lagi dan lagi. Kalimat ini juga ditulis dalam bentuk present continuous. Inilah keempat fungsi dari present continuous tense yang ada di dalam bahasa Inggris. Bentuk present continuous tense. Forms of present continuous tense. For positive sentence, subject plus to be is, am, are plus verb ing. Negative, subject plus to be is, am, are plus not plus verb ing. Interrogative, to be is, am, are plus subject plus verb ing. Example, positive sentence. He is working on his assignment at the moment. Dia sedang mengerjakan tugasnya saat ini. Negative. He is not working on his assignment at the moment.
Dia sedang tidak mengerjakan tugasnya sekarang ini. Interrogative. Is he working on his assignment at the moment? Apakah dia sedang mengerjakan tugasnya saat ini? Time signals of present continuous tense. Keterangan waktu yang ada di dalam present continuous tense adalah sebagai berikut. At the moment, now or right now, these days or this week. Example, he is writing a letter at the moment. Dia sedang menulis sebuah surat saat ini. Menyatakan ongoing activities. Bisa juga kita menulisnya menjadi he is writing a letter right now. Kata at the moment dan right now memiliki fungsi yang sama untuk menyatakan ongoing activities. He is having examination this week. Dia akan menghadapi ujian pada minggu ini. Kata these days atau this week digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung pada durasi waktu tertentu. Berbeda dengan at the moment, now dan right now digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi pada saat itu juga. Important note, catatan penting, non-continuous verbs. Ada beberapa kata kerja yang tidak bisa kita ubah menjadi bentuk continuous, atau kita sebut non-continuous verbs. Not all verbs can be changed into verb ing in present continuous. These verbs should always be written in simple form. Inilah kata kerja yang harus tetap ditulis dalam bentuk simple present tense. First, abstract verbs. For example, need, want, seem, care, contain, cost. Yang pertama adalah kata kerja abstrak. Sebagai contoh, need membutuhkan, want menginginkan, seems sepertinya, care peduli, contain terdiri atas. For example, the old man needs some help. Lelaki tua itu membutuhkan bantuan. We don't say the old man is needing some help. Untuk kalimat ini kita tidak bisa menggunakan verb ing. Second, possession verbs. For example, own, possess, belong. Kata kerja kedua yang tidak bisa diubah menjadi bentuk verb ing adalah kata kerja yang menyatakan kepemilikan, yaitu own, possess, belong. The bag belongs to me. We don't say, the bag is belonging to me. 3. Emotion verbs. For example, like, dislike, love, hate, envy. Kata kerja ketiga yang tidak bisa diubah menjadi bentuk verb ing adalah kata kerja yang menyatakan emosi, seperti like, suka, dislike, tidak suka, love, mencintai, hate, membenci, envy, kesal. For example, I like reading books. We don't say, I am liking reading books. Inilah 3 bentuk kata kerja yang tetap ditulis dalam bentuk simple form dan tidak diubah menjadi bentuk verb ing. Sekian diskusi kita hari ini teman-teman tentang present continuous tense. Semoga bisa menambah kemampuan kamu tentang tenses dalam bahasa Inggris.